Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, konflik dan permusuhan yang terjadi antar umat manusia salah satunya karena sifat serta rasa iri dan dengki. Kedua sifat yang merupakan penyakit hati nomor satu pada manusia menimbulkan efek terjadinya fitnah, kebencian, bahkan tidak jarang berakhir dengan kematian. Yang paling mengerikan dari akibat iri dan dengki adalah hancurnya persaudaraan antar umat hingga menjadi terpecah belah. Penyakit hati inilah yang menjadi salah satu penyebab melemahnya kekuatan umat Islam di seluruh dunia, hingga dengan mudah dilumpuhkan oleh lawan yang tidak menyukai kebesaran Islam. Iri dan dengki yang kian menjalar di dasar hati semakin mudah dikendalikan oleh iblis untuk melakukan tindakan yang sangat keji. Nauzubillahi min zalik. Sahabat yang dicintai Allah, manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kelebihan, yaitu akal dan hati. Akal digunakan untuk berpikir dan berkembang, sedangkan hati fungsinya untuk merasakan dan menjaga akhlak seseorang. Iri dengki adalah sebuah emosi yang timbul karena merasa kurang senang, kurang bersyukur dengan apa yang dimilikinya, dan cemburu dengan apa yang didapatkan atau dimiliki oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang umatnya untuk iri kepada sesama manusia karena segala yang Allah berikan telah sesuai dengan usaha masing-masing hambanya. Dalam surah An-Nisa ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan bagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada sebagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Maka hati-hati dengan sifat iri dengki ini. Iblis saja bisa terlempar dari surga, lalu bagaimana dengan kita? Sahabat yang dicintai Allah, berbagai peristiwa dan tragedi yang disebabkan oleh iri dan dengki sudah terjadi semenjak peradaban manusia dimulai. Dimulai dari iblis yang terusir dari surga karena telah melanggar perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang dianggap makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Iblis merasa bahwa dirinya jauh lebih mulia dibanding manusia karena iblis diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Inilah yang menyebabkan iblis merasa sangat dengki terhadap Adam alaihissalam. Maka barang siapa di antara kita memiliki sifat dengki, maka sesungguhnya kita telah memiliki salah satu sifat iblis, sesuai sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Melepaskan 2 ekor serigala lapar di kandang kambing tidak lebih besar bahayanya dibandingkan dengan seorang muslim yang rakus terhadap harta dan dengki terhadap agama. Sesungguhnya dengki itu memakan habis kebaikan seperti api melahap habis kayu. Sahabat yang dicintai Allah, iri dan dengki bukanlah sifat asal manusia. Karena setiap bayi yang lahir ke dunia dengan hati dan jiwa yang suci, tanpa ada rasa iri. Sifat iri dan dengki bisa dibilang sebagai bagian dari gangguan pada jiwa seseorang yang tidak pernah merasa puas dengan apapun yang menjadi miliknya. Dia juga menganggap bahwa milik orang lain lebih pantas dia miliki. Sedangkan arti kata dengki adalah menaruh perasaan marah yang amat sangat terhadap keberuntungan orang lain. Sifat ini jelas-jelas merupakan kondisi kejiwaan negatif yang dimiliki seseorang yang bisa merusak hubungan antar manusia. Sahabat yang dicintai Allah, kita perlu tahu bahwa Nabi SAW menegaskan sesuatu yang paling mulia dalam jiwa kita ini adalah hati. Kalau hati ini rusak, maka dia akan rusak semuanya. Tapi kalau hati ini baik, maka dia akan baik semuanya. Maka syaitan akan fokus sekali untuk merusak hati manusia. Tentu hati di sini bukan secara jasad ya, tapi hati ini secara jiwa. Jadi ketika hatinya itu rusak, maka
segala perilakunya pun akan rusak. Nah, setan fokus dengan merusak hati manusia. Salah satunya dengan racun yang luar biasa mengerikan, yaitu iri dan dengki. Iri, dengki dalam bahasa Arab, hasad dan hiqad. Hasad adalah ketika seseorang itu tidak senang, ya. Ketika seseorang tidak senang dengan kebaikan yang diterima oleh orang lain, maka di sini masuk al-hasad. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika mengatakan dalam sabdanya dengan perintah la tahasadu. Jangan kalian itu saling hasad di antara kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa juga sudah menegaskan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Jangan sampai di antara kalian itu mengharapkan sesuatu yang sudah Allah tetapkan kepada orang lain di antara kalian. Ya, sehingga ini nanti akan menimbulkan sebuah keburukan. Itu hasad atau iri. Yang lebih parah, hiqad, dengki. Dengki adalah ketika seseorang itu tidak suka dengan kebahagiaan yang diterima oleh sahabatnya dan dia mengharapkan bagaimana kebaikan itu hilang, ya. Kebaikan itu hilang, dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan itu lagi. Dan tentu karena ini keburukan yang meracuni hati, maka pastinya ini juga akan merusak dia sebagai pribadi. Seperti contohnya di belakang saya ini ada tembok membatasi antara Palestina dan Israel. Panjangnya kurang lebih 750 km, sahabat, ya. Karena dia tidak ingin Palestina ini mendapatkan kebaikan, maka dia berusaha untuk mengambil kebaikan itu, sehingga salah satunya dipasang tembok ini. Ini lambang daripada iri dan dengki. Akhirnya apa? Kesulitan juga yang didapatkan oleh dia. Oleh karena itu, sahabat yang dicintai Allah, mari hasad, hiqad, iri, dengki harus azam dalam hati. Jangan ada tempat bagi dua sifat buruk ini, sehingga hati kita tidak terancuri, sehingga hidup kita bahagia dan kita terbebas dari penyakit hati yang mematikan. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, tembok pembatas tinggi 8 meter yang membentang di sebagian wilayah Israel dan Palestina di tepi barat ini merupakan saksi bisu atas kemenangan penyakit iri dengki yang melanda umat manusia. Sahabat yang dicintai Allah, iri dengki ini adalah penyakit hati yang sungguh sangat mematikan, ya. Bahkan Nabi SAW menegaskan bahwa iri dan dengki ini bisa menghancurkan amal. Iyyakum wal hasad, fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Jadi orang yang mempunyai penyakit iri dan dengki sudah diberikan arahan oleh Nabi SAW, hati-hatilah kalian itu dengan iri dan dengki, karena iri dan dengki ini memakan semua kebaikan, seperti api memakan habis kayu bakar. Masya Allah, ini salah satu. Jadi sahabat yang dicintai Allah, kita perlu tahu bahwa iri dengki ini mempunyai dampak buruk. Dan dampak buruknya bukan hanya satu, banyak sekali. Yang pertama tadi yang disampaikan, bahwa iri dengki ini mampu untuk menghabiskan amal kebaikan yang kita kerjakan, seperti api membakar kayu bakar. Bayangkan, butuh berapa lama waktu api itu untuk menghabiskan kayu bakar? Tidak butuh lama, dalam waktu sekejap, habis sudah. Dan begitulah iri dengki ketika ada dalam hati seorang manusia. Boleh jadi dia ahli sholat, boleh jadi dia ahli zakat, ahli sedekah, bahkan mungkin setahun umroh sekian kali, tapi kalau ada iri hati di dalamnya, maka seolah dia memelihara api untuk bisa membakar habis kayu bakar kebaikan yang dia miliki. Hati-hati. Jangan sampai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb saya sudah sujud, ya Rabb saya sudah sholat, ya Rabb saya sudah sedekah, ya Rabb saya sudah berbuat baik. Bagaimana? Allah katakan nol. Kenapa? Habis semuanya karena engkau sudah iri dan dengki dalam hidupmu. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, iri dan dengki ini seolah-olah dia membenci takdir Allah. Kenapa? Karena dia tidak percaya atau tidak menginginkan kebaikan dari takdir yang datang dari Allah kepada saudaranya. Jadi seolah-olah ketika dia benci saudaranya itu mendapatkan kebaikan, padahal itu merupakan takdir Allah, maka secara tidak langsung dia benci terhadap takdir Allah. Padahal percaya terhadap takdir itu bahagian daripada keimanan, maka akan lari kepada keburukan berikutnya. Apa? Ini mempengaruhi keimanan seseorang. Jadi jangan sampai kita berkata iman dalam hati kalau masih ada iri dan dengki. Kenapa? Nabi SAW menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman kalau dia itu belum mampu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketika dia tidak mencintai kebaikan yang dimiliki oleh saudaranya, maka ada kesalahan dalam keimanan dia, kekurangan dalam keimanan.
Apalagi nanti timbul penyakit dan keburukan lainnya. Orang yang ada iri dan dengki di dalam hatinya ini hidupnya susah selalu. Jadi susah lihat orang senang. Orang lain naik jabatan, dia naik tensi. Orang lain masuk rumah baru, dia masuk rumah sakit. Kenapa? Nggak bisa dia lihat orang lain bahagia. Sehingga apa? Yang ada susah. Aduh kenapa, repot hidupnya untuk memperhatikan kebaikan orang, dan akhirnya dengan kebaikan itu menjerumuskan dia dalam kesempitan hidup. Ditambah lagi keburukan yang akan datang setelah itu, dia tidak fokus pada memohon kenikmatan kepada Allah, tapi fokusnya agar kenikmatan orang lain hilang. Jadi dia lupa doa, ya Rob berikan kebaikan kepada hamba. Bukan itu doanya, tapi doanya, ya Rob mudah-mudahan kebaikan fulan hilang. Alangkah repot hidup orang yang seperti ini, sahabat. Dan kita perlu tahu juga, dari sebab iri dan dengki ini yang akan menimbulkan permusuhan. Ini lebih besarnya lagi ya, permusuhan di antara kaum muslimin. Kaum muslimin bermusuh sehingga lemah. Keluarga musuhan sehingga lemah. Akhirnya apa? Terkena dampak dosa memutus silaturahmi yang azabnya dan laknatnya begitu besar. Kaum muslimin saling iri dan dengki, akhirnya kekuatannya musnah. Sehingga apa? Dia tidak punya kekuatan. Orang lain yang tidak suka dengan kaum muslimin dengan mudah untuk melemahkan mereka. Dan dampak-dampak yang lain yang mengerikan yang ditimbulkan dari iri dan dengki. Maka sahabat yang dicintai Allah, kita harus fokus bagaimana supaya kita mampu menghilangkan keburukan iri dan dengki. Dengan itu Allah pun hindari keburukan dalam kehidupan kita. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, rasa iri dan dengki termasuk kerusakan yang akan menyakiti diri sendiri. Orang yang terjangkit iri dan dengki hendaknya berusaha untuk bersungguh-sungguh agar penyakit tersebut keluar dari tubuhnya. Setidaknya, ia juga harus mencegah dirinya agar tidak menjadi penyebab sakitnya orang lain. Karena Nabi SAW bersabda, seorang muslim itu adalah apabila orang-orang muslim lainnya merasa aman dari ulah lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dicintai Allah, iri dengki ini karena perkara yang besar, menghancurkan kesucian dan kebaikan hati. Maka banyak sekali cerita-cerita yang diinspirasi juga dari iri dan dengki gitu ya. Contoh cerita tentang iblis yang keluar dari surga, lalu cerita bagaimana saudara Nabi Yusuf alaihi salam begitu iri dengkinya atas nikmat yang diterima dan kebaikan dari ayahnya kepada Yusuf, maka kakak-kakaknya ini dengan tega untuk membunuh atau ingin membinasakan Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf yang sebegitu baiknya harus dimasukkan ke dalam sumur. Tapi ada juga cerita yang Masya Allah, ini kisah nyata terjadi pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim ya. Bisa kita jadikan pelajaran. Ketika Al-Mu'tasim itu mendapatkan kebaikan dari seorang Arab Badui, maka Arab Badui itu diangkat menjadi orang dekatnya. Karena orang dekat, maka Arab Badui ini begitu dicintai oleh Al-Mu'tasim, bahkan sampai bisa masuk ke istana, ke tempat rahasia yang hanya boleh orang-orang tertentu. Singkat cerita, Badui ini mempunyai kedudukan di sisi sang khalifah. Tapi ternyata ada seorang menteri senior yang kala itu cemburu. Ini orang Arab Badui yang tidak punya apa-apa dari daerah jauh tiba-tiba datang dekat dengan khalifah. Saya tidak suka. Akhirnya dia berpikir hari-hari bagaimana caranya agar kenikmatan yang diperoleh oleh Arab Badui ini bisa hilang dari dirinya. Lama-kelamaan dia coba gitu dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah ini. Diundang Arab Badui ini, lalu dia masukkan makanan. Di makanan itu banyak dia beri bawang. Sehingga ketika selesai makan, Arab Badui ini punya aroma yang tidak baik. Selesai dari sini, menteri ini bilang sama Arab Badui, wahai Arab Badui, jangan dulu kamu temui raja dalam posisi seperti ini. Karena terus terang raja tidak suka kalau ada orang bertemu dengan dia dan berbicara dengan hawa mulut yang tidak baik. Jadi jangan dulu bertemu untuk sementara waktu. Arab Badui ini polos-polos saja, dia mengatakan oke. Selepas itu apa? Menteri ini justru datang kepada khalifah, lalu mengatakan, wahai khalifah, ketahuilah bahwa Arab Badui kepercayaanmu itu ternyata di luar memfitnahmu. Dia bilang bahwa sang khalifah ini berbau kalau bicara bau mulut apa segala macam. Singkat cerita apa? Khalifah percaya ya. Bertemulah Badui ini dipanggil oleh khalifah. Kemari Badui. Badui datang, lalu ketika berbicara dan mendengar pembicaraan dari khalifah, dia tutup mulut.
Ketika Badui bicara, dia tutup mulut. Sang khalifah dalam hatinya mengatakan, oh ini dia betul apa yang dikatakan senior, menteri senior ini. Ternyata dia benci kepadaku dan di luar memfitnahku. Lalu dia tulis surat. Isi suratnya, minta kepada panglimanya untuk memenggal orang yang memegang surat ini. Dikasih. Wahai Arab Badui, sampaikan kepada panglimaku surat ini, rahasia, sampaikan langsung kepada dia. Siap. Begitu keluar Arab Badui ini, dia lihat di depan ternyata sudah ditunggu oleh menteri yang senior tadi. Dia lihat, Arab Badui ini bawa surat. Wah, jangan-jangan ini adalah surat berharga. Aku harus rebut dari dia. Didatangi oleh menteri senior ini. Wahai Badui, apa yang kau bawa? Surat dari raja, penting. Katanya harus sampaikan kepada panglima. Oke, jangan kamu yang sampaikan, biar saya yang sampaikan. Karena ini surat penting, biar saya yang sampaikan. Sebagai gantinya kamu saya kasih 2.000 dinar. Arab Badui ini bilang dengan polosnya, baik, karena engkau adalah menteri senior dan engkau yang paling paham, saya ikut. Diambil surat ini, diserahkan kepada panglima. Dibaca, langsung dipenggal. Singkat cerita, khalifah mengetahui ternyata itu adalah makar dan iri dengki dari sang menteri. Ya. Akhir buruknya luar biasa. Dari hasil kubur yang dia gali sendiri, dia masuk ke dalamnya. Begitulah hati-hati dengan dengki dan iri. Karena iri dengki bisa menjadi dia sebagai lubang kubur yang dengan iri dengki itu kita masuk ke dalam kubur tersebut, dan bukan hanya terkubur di dalamnya, tapi laknat dan azab dari Allah bisa kita dapatkan dari iri dan dengki itu. Dan inilah para syariah. Sahabat yang dicintai Allah, beberapa ahli kesehatan bahkan juga menyimpulkan bahwa iri dan dengki membawa efek negatif bagi kesehatan tubuh manusia, seperti gangguan pada kelenjar pankreas. Kondisi seperti ini akan membuat daya tahan tubuh terhadap penyakit menjadi sangat menurun. Selain itu, sifat dengki akan menyebabkan adanya perubahan raut wajah yang mengerut. Sifat iri dan dengki juga bisa menyebabkan penyakit jantung akibat terganggunya ketenangan pada pikiran hingga dapat berujung pada kematian. Sahabat yang dicintai Allah, iri dan dengki merupakan satu dari sekian penyakit yang mematikan yang bisa menyerang siapapun. Pemicu yang paling banyak menimbulkan penyakit iri dan dengki adalah permusuhan dan kebencian. Sahabat yang dicintai Allah, sekarang kita berbicara tentang satu perkara yang insya Allah kita butuhkan bersama. Apa dia? Banyak pertanyaan di antara kita ya. Lalu bagaimana kalau penyakit hati itu, iri dengki itu sudah ada dan kita ingin menghilangkannya? Kalau kita lihat banyak sekali nasihat dari para ulama menjelaskan kepada kita perkara tentang bagaimana upaya yang bisa kita lakukan ketika kita terjangkit penyakit iri dan dengki. Tentu yang pertama adalah timbulnya niat ikhlas di dalam hati untuk bisa keluar dari jeratan penyakit iri dengki ini dengan tulus, ya. Kalau belum ketulusan itu keluar, maka agak sulit bagi kita untuk bisa betul-betul keluar dari jeratan virus dan keburukan penyakit iri dan dengki ini. Yang kedua, tentu kita dibutuhkan ilmu supaya kita itu tahu bahwa ini merupakan penyakit yang mematikan, bahkan akan menimbulkan azab dan laknat dari Allah. Terus pelajari. Alhamdulillah sekarang dipermudahlah kita dengan berbagai macam kajian yang ada, dengan berbagai macam bacaan yang ada berkaitan dengan masalah keburukan iri dan dengki. Karena kadang-kadang ada orang yang dia tidak bisa keluar dari satu maksiat karena mungkin dia tidak paham kalau itu adalah sesuatu yang benar-benar berbahaya. Pelajari terus. Setelah itu, mari kita mencoba untuk melawan itu. Iri dengki kita itu kita lawan dengan obatnya, ya, karena setiap penyakit hati itu ternyata ada obatnya, ya. Sombong, obatnya tawadu, ya. Terus kalau orang sulit untuk bersyukur, ya obatnya qanaah gitu, ya. Nah, iri dengki termasuk bahagianya. Iri dengki adalah ketika dia mampu untuk senantiasa memuji dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka tidak ada salahnya ketika hati ini sedang timbul iri kepada seseorang, coba deh datang ke orang itu untuk memberikan sesuatu yang baik kepada mereka. Ketika tidak suka dengan orang, dengki dengan orang, coba deh datang ketika sampai di satu majelis, misalkan ada orang membicarakan tentang kebaikannya, kelebihannya yang kadang membuat kita iri dan dengki kepada dia, coba sampaikan tentang kebaikan dia. Mudah-mudahan nanti ini juga akan memberikan obat tersendiri gitu, ya.
Nah, lama-lama insya Allah lah itu akan sedikit terkikis. Kalau ada keinginan untuk iri dan dengki lagi, tawud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Selanjutnya, dan ini mungkin sebagai pamungkas gitu ya, mari kita sama-sama juga memahami bahwa hidup kita ini terbatas dan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu mudah-mudahan kita sadar bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Dan kita juga sadar bahwa iri dan dengki kita itu nanti yang akan memberatkan kita ketika kita sudah masuk di dalam kubur. Sedikit demi sedikit dengan mengingat kematian ini, kita harapkan penyakit iri dan dengki ini bisa terkubur bersama dengan keinginan kita untuk mampu membuat diri kita ini jauh menjadi lebih baik dan terbebas dari jeratan iri dan dengki. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, sungguh kita akan menjadi kaum yang merugi, yang akan terdaftar sebagai calon penghuni neraka jika kita tidak menjaga hati dari iri dan dengki. Seluruh amal ibadah serta kebaikan yang kita lakukan selama hidup akan menjadi sia-sia hanya karena kelalaian kita dalam menjaga kesucian hati. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan ya dari Ibu mungkin ini ya, Mareta Mulyandini, yang dipertanyakan, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau iri dan dengki itu kan tidak diperbolehkan. Saya ingin bertanya, apakah ada iri dan dengki yang diperbolehkan? Waduh, iya. Baik sahabat yang dicintai Allah, pada prinsipnya tadi kita sudah bahas bahwa iri, dengki dengan berbagai macam definisi dan keburukannya, ya. Tetapi kita juga perlu untuk sampaikan informasi bahwa ada model iri dengki yang dia itu tidak menginginkan keburukan itu hilang dari seseorang. Jadi dia tidak ada perasaan kok orang lain bisa saya nggak bisa gitu ya. Dan dia tidak menginginkan itu hilang dari seseorang itu, tapi dia ingin berlomba juga supaya dia bisa sama. Contohnya misalkan dia lihat tetangganya, kenapa dia gitu ya? Saya juga mau. Nah, ini dibedakan menjadi dua nih. Kalau dia dunia, maka dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya dunia saja. Tapi kalau ini akhirat, wah ini luar biasa. Karena masuk dalam kategori fastabiqul khairat. Berlomba-lomba, dia bisa hafal Quran. Kenapa saya nggak hafal Quran ya? Akhirnya dia coba lagi. Dia tidak menginginkan keburukan dari orang yang hafal Quran, tidak. Tapi itu dijadikan sebagai motivasi. Dia bisa sedekah sekian banyak ya. Saya juga mau ingin. Gitu. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadis saya menyatakan gitu. Tidak ada hasad, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali di dalam dua perkara. Apa dua perkara itu? Rajulun atahullahul Qur'an. Kita tidak diperbolehkan untuk iri kecuali kepada orang yang diberikan Al-Quran kepada dirinya, lalu dia membacanya ana al-laili, tiap malam dia baca, wa ana an-nahar, dan di siang harinya juga dia baca. Wa rajulun atahullahul mal. Dan juga tidak boleh iri kita kecuali kepada orang yang diberikan oleh Allah harta. Dan dengan harta itu dia yunfiq, menafkah, menginfakannya, memberikan sedekahnya di malam hari dan di siang hari. Kalau modelnya seperti ini, boleh bagi kita untuk iri. Tapi iri bukan disertai dengki yang menginginkan agar keburukan ada pada dia atau kenikmatan itu hilang pada dia, tidak. Tapi hanya sekedar menjadi satu start awal termotivasi agar ketika melihat kebaikan Quran dan kebaikan sedekah yang dimiliki oleh saudaranya, dia berusaha untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba agar bisa mendapatkan hal yang sama yang dimiliki oleh saudaranya. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan kajian yang singkat membahas tentang iri dan dengki ini bisa betul-betul menjadi pelajaran berharga untuk saya pribadi dan kita bersama, sehingga segala macam bentuk iri dengki yang menyebabkan kesulitan hidup dunia akhirat ini kita bisa terbebas darinya. Dan segala macam bentuk jeratan iri dan dengki yang bahkan mengeluarkan iblis dari surga itu kita bisa terhindar darinya. Sehingga kita terhindar dari petaka dunia dan bisa mendapatkan kebaikan ketika kita masuk ke dalam surganya. Dan inilah poros surga.